ini terkait dengan kalau tadi Pak Sekda juga menyampaikan mengenai level ya Pak ya. Level tiap daerah itu kan juga sepertinya naik turun ya Pak ya. Beberapa daerah kan ada yang sempat kuning, sempat biru, balik lagi ke kuning begitu ya Pak ya. Apa sih sebetulnya Pak yang terjadi Pak? Ya, jadi kan level kewaspadaan ini kalau di Provinsi Jawa Barat dinilai kurang lebih ada 9 indikator. Mulai dari berapa ODP-nya, apa meningkat apa tidak, yang kemudian PDP-nya gitu ya, kemudian yang positif, kemudian yang OTG juga OTG, dan ada kekhasan di Jawa Barat di awal-awal bahwa kita memasukkan indikator geografis dan kerapatan kendaraan, kurang lebih gitu ya, pergerakan, mohon maaf. Baik. Jadi dua ini yang membedakan secara geografis bahwa untuk daerah-daerah tertentu yang memang geografisnya, misalnya di gunung kan, Jawa Barat nih dari mulai gunung, dari kota, pantai ada semua kan, betul, gitu. Beda dengan misalnya satu kota saja kan, hanya kota perkotaan. Kalau Jawa Barat ini dari kampung, kemudian ada di pegunungan, ada di pantai dan lain sebagainya. Nah itu yang kita masukkan faktor geografis yang berbeda. Oleh karena itu tentu saja bahwa ini sangat bervariasi gitu ya nilainya. Nah terkait dengan kok kadang ada yang turun dan naik, ya itu terjadi karena ada kasus-kasus tersebut. Jadi kalau umpamanya dari PDP-nya katakanlah kasus positifnya meningkat, otomatis PDP-nya meningkat, ODP-nya meningkat misalnya gitu. Nah ini mulai nih. Jadi nilai-nilai kewaspadaan ini akhirnya mungkin turun gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Baik. Jadi ketika diberikan status dengan level kewaspadaan dengan warna tertentu sebetulnya adalah warning ya Pak ya? Betul. Dan itu menandakan bahwa ada sebuah kejadian di sana. Kalau umpamanya semakin memburuk, ada kejadian yang mungkin posisi positifnya juga sedang meningkat. Atau yang membaik. Ternyata memang kondisinya malah sekarang stabil misalnya, itu tidak ada lagi tambahan-tambahan yang positif gitu. Baik, jadi jangan sampai sudah di level biru langsung merasa euforia Pak, itu yang terjadi. Itu jangan sampai terjadi. Betul, tapi ini dia yang sering kita lihat Pak, di saat kemudian AKB sudah digaungkan gitu ya Pak, ini merasa bahwa kita sudah kembali ke benar-benar normal seperti sebelum ada pandemi begitu Pak. Nah ini sosialisasinya untuk AKB sendiri saya penasaran juga nih Pak. Seperti apa Pak sebetulnya sampai dengan masyarakat paham bahwa AKB bukan normal sebelum pandemi loh gitu. Jadi ini memang terminologi ini harus kita sikapi betul ya. Saya selalu mengingatkan ini. Jadi ketika pertama muncul istilah new normal, saya khawatir banget karena kan orang Indonesia ini memandang bahasa itu mungkin maknanya apa ya new normal kan gitu ya. Jadi seolah-olah bahwa normal dalam posisi normal seperti sebelum ada COVID. Nah, saya khawatir itu. Iya, betul. New normal itu ya, takutnya diistilahkan itu. Kalau yang bahasa Inggrisnya barangkali sangat memahami dan memaknai, ya tahu. Ini ada sebuah kondisi normal baru. Nah, oleh karena itu di Jawa Barat ini akhirnya dibuatlah bahasa Indonesia yang lebih gampang dimengerti, yaitu adaptasi kebiasaan baru. Jadi kita harus bisa beradaptasi di dalam sistem kebiasaan baru. Yaitu tadi bahwa jaga jarak itu sebuah kebiasaan baru. Pakai masker itu sebuah kebiasaan baru. Kemudian cuci tangan misalnya begitu. Kemudian kita sebisa mungkin ventilasi kalau di rumah pun dibuka misalnya kayak gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak berkumpul dalam waktu yang terlalu lama. Betul. Nah inilah kebiasaan-kebiasaan ini yang seharusnya diterapkan. Nah jadi harus dipahami bahwa inilah sebuah kebiasaan baru. Jadi tidak lagi seperti zaman dulu bahwa sebelum ada COVID bahwa namanya apa sih gunanya jaga jarak, apa sih gunanya pakai masker. Nah kami melihat bahwa sekarang ini ketika dibilang bahwa sekarang AKB seolah-olah masih yang punya interpretasi bahwa seperti saya kayak bisa kembali lagi ke zaman sebelum COVID misalnya. Itu mohon bisa dipahami lagi bahwa tetap yang namanya jaga jarak lalu masker itu adalah sebuah kebutuhan dan juga cuci tangan gitu ya.